mengancamnya, menganiaya, dan melukainya. Dengan demikian, Allah telah menghancurkan mereka semua dan menyelamatkan Nabi Syuaib serta pengikutnya dan keturunannya. Dan Musa berjalan ke arah gadis-gadis yang merupakan anak perempuan keturunan seorang lelaki soleh dari negeri Madian bernama Syuaib. Musa lalu bertanya kepada mereka, ada masalah apa? Kami tidak bisa mendapatkan air untuk gembala dan ayam kami yang sudah tua. Setelah mengangkat sendiri batu yang sangat berat, yang bahkan tidak kuat diangkat oleh 10 lelaki, Musa memasukkan air dari sumur itu kepada domba dan duduk di bawah pohon yang rindang. Dan salah satu gadis tersebut mendengar Musa berkata, Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kebaikan apapun yang engkau kirimkan kepada hamba. Ya itu. Tapi kenapa dia begitu, Pak? Nggak boleh, nggak boleh kelihatan. Apakah ayah terkejut karena hari ini kami pulang lebih awal dari biasanya, ayah? Hari ini Allah datangkan seorang lelaki yang begitu kuat yang membawakan air untuk domba gembala kita. Kalau dilihat dari pakaiannya, dia sepertinya bukan dari negeri Madian. Dia memakai pakaian orang Mesir. Dia sangat lelah dan terlihat dia sudah melalui perjalanan yang sangat panjang. Tapi dia berhasil mengangkat sebuah batu besar yang menyumbat sumur sendirian. Aku mendengarkan dia berkata, Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kebaikan apapun yang engkau kirimkan kepada hamba. Maka setelah mengetahui bahwa Musa merupakan orang yang sopan dan baik hati, Syuaib meminta kepada anak gadisnya untuk mengundang Musa dan berterima kasih atas pertolongannya memberi air kepada domba. Ayah kami mengundangmu sebagai rasa terima kasih karena sudah membawakan air. Musa pun berjalan di belakang gadis itu. Namun ia berhenti berjalan, kemudian memberitahu bahwa kaki gadis itu terlihat saat angin berhembus. Aku akan berjalan di depanmu, dan tolong beritahu aku dan arahkan aku jika aku salah jalan. Semuanya begitu tidak jadi. Hancur. Dia laki-laki yang soleh. Aku sedang berjalan di depannya dan mengarahkan jalan menuju rumah, dan kakiku terlihat karena hembusan angin yang begitu sangat kencang. Lalu dia memintaku untuk berjalan di belakangnya agar dia tidak melihat kakiku. Aku yakin kalau ayah kita pasti menyukai lelaki itu, Safira. Setelah menyambut, memberi makan, dan menghormati Musa, Syuaib menanyakan dari mana Musa berasal. Setelah menceritakan asalnya, Syuaib kemudian mengatakan, jangan takut, kau telah terbebas dari orang-orang zalim. Wahai ayahku, pekerjakanlah, dia kuat dan bisa dipercaya. Ia bertanya kepada anak gadisnya bagaimana ia bisa tahu bahwa Musa adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Lalu ia menceritakan kejadian Musa mengangkat batu sendiri dan kejadian angin yang menghembuskan roknya sehingga kakinya terlihat. Maka Syuaib merasa alasan anak gadisnya Safira menerimanya, dan ia meminta Musa untuk bekerja dengannya. Dan Syuaib berkata kepadanya, Musa, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu anak gadisku. Namun kau harus melayaniku selama 8 tahun untuk merawat domba dan ternakku. Jika kau berhasil selama 10 tahun, itulah berkah untukmu. Dan aku tidak akan menyulitkanmu. Lalu Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu.
Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan, itu aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Aku sangat beruntung memiliki Musa. Dia sangat penyayang dan ramah. Semua orang mencintainya. Sejak dia tiba di negeri Madian, dia membebaskan kita dan ayah kita dari pekerjaan yang berat. Aku memohon kepada Allah agar memiliki anak seperti Musa. Tubuhnya, sifatnya, perilakunya, dan kekuatannya. Musa, Safira akan melahirkan. Anaknya laki-laki. Akan kau beri nama apa dia? Lalu Musa menamai anak sulungnya yaitu Gersom. Karena Musa adalah orang asing yang datang ke negeri Madian. Dan Ke Madian ya, Gersom Pak? berarti pendatang. Lalu beberapa tahun kemudian, Safira hamil kembali. Dan Musa memberi nama anak keduanya, yaitu yang diberi nama Eliazar. Setelah Musa melayani Su'aib selama 10 tahun, ia Shu'aib menyatu dengan juga sama keluarganya kayak Nabi Musa. dan meminta izin kepada Su'aib untuk kembali ke negeri Mesir bersama istri dan anak-anaknya dengan menyamar untuk mengetahui kondisi orang tuanya dan juga Bani Israel. Kemudian Su'aib mengizinkan mereka pergi dan memberi uang untuk perjalanannya. Saat musim dingin tiba, Musa beserta istri dan kedua anaknya secara diam-diam kembali ke Mesir, negeri Naiknya ontak. yang sangat ia rindukan. Musa dan keluarganya tiba di gurun pasir Mesir. Musa mencoba untuk membuat api unggun dari rerumputan untuk menghangatkan dirinya dan keluarganya. Namun, ia tidak berhasil karena angin yang sangat kencang. Tiba-tiba Musa melihat ke arah kejauhan. Musa melihat api yang sangat besar berasal dari sisi Jabal Al-Tur. Ia mengatakan kepada keluarganya dengan gembira, "Tunggulah, aku melihat api dan akan kubawakan sebuah obor atau menemukan petunjuk menuju api itu." Di mana api itu, Ibu? Aku tidak melihat api di dekat sini. Ibu juga.